Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nuryulaika, NIM 4022400069, kelas PSC dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis data panel menggunakan software Evius mengenai pengaruh NPF Gross dan FDR terhadap ROA pada bank syariah. Untuk studi kasus dan variabel penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPF gross dan FDR terhadap ROA. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen atau Y, yaitu ROA, kemudian variabel independen atau X1, yaitu NPF gross, dan variabel independen atau X2, yaitu FDR. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk data panel yang diperoleh dari laporan keuangan bank syariah. Data panel merupakan gabungan antara data cross-section dan time series. Dalam penelitian ini, digunakan data triwulanan pada tahun 2023 sampai 2024 dengan 4 bank syariah sebagai objek penelitian. Kemudian ini adalah tahap analisis yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama kita akan melakukan pengujian deskriptif, kemudian grafik, pengujian multikoliniaritas, common effect model, fixed effect model, random effect model, uji LM, uji Chow, uji Hausman, model terbaik, uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Nah, kita langsung ke tahap analisis ya. Kita buka Evius dulu. Sebentar ya teman-teman, ini soalnya agak lambat jaringannya. Kita akan membuat work file. Kita klik create a new Evius work file. Kemudian karena kita akan menganalisis data panel, jadi untuk work file struktur type-nya kita pakai yang balance panel. Kemudian untuk frekuensinya, karena kita tadi pakai kuartal, jadi kita pilih quarterly. Nah, untuk start date tadi pada tahun 2023, end date-nya 2024. Sebentar. Iya benar. Untuk number of cross section-nya karena kita tadi pakai 4 bug nih ya, kita kasih 4. Kemudian kita klik OK. Nah, yang pertama kita akan input data terlebih dahulu. Untuk datanya kita salin dari Excel. Ini ya. Jangan lupa untuk menginput data kita pilih dari judul sampai ke bawah. Dan pastikan tidak ada semuanya itu pakai titik ya, tidak pakai koma. CTRL-C. Kemudian kita klik quick. Kemudian empty group. Kita scroll yang paling atas. Tempel. Nah, sudah ya.
Data sudah masuk, kita lakukan tahap pertama yaitu pengujian deskriptif. Kita klik view, kemudian deskriptif stats, kemudian pilih common sample. Nah, ini adalah hasil pengujian deskriptif, yaitu untuk melihat nilai rata-rata, maksimum, median, minimum, dan juga standar deviasi. Udah, kita klik freeze, kita simpan dulu, name underscore 1 deskriptif. Ini dihapus nggak apa-apa. Statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari data penelitian kita. Kemudian kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu grafik. Kita klik view, kemudian graph, kemudian kita pilih basic type, spesifiknya kita pilih bar, kemudian klik OK. Nah, ini hasil grafik kita freeze dulu. Ini klik OK. Name underscore 2 grafik. Nah, grafik ini tujuannya untuk melihat pola perkembangan data. Hasilnya ini adalah FDR memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel yang lain. Nah, untuk FDR kan ini ditandai dengan warna hijau. Nah, kita bisa lihat di sini di dalam grafiknya ternyata FDR itu lebih banyak, lebih tinggi juga daripada variabel yang lain seperti NPF dan juga ROA. Kemudian kita akan melakukan uji multikolinearitas. Yang pertama kita klik view, kemudian covariance analyze. Ini kemudian bagian covariance kita hapus, kita centang yang correlation, kemudian metodenya ordinary, kemudian kita klik OK. Nah, ini untuk hasil pengujian multiku kita freeze dulu. Name underscore 3 multiku. Pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen kita X1 dan X2. Nilai korelasi sebesar 0,29514 karena lebih kecil dari 0,9 maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian kita hapus. Yes. Kita masuk ke common effect model. Kita klik quick. Habis itu sebentar. Kita klik quick, kemudian estimate equation. Ini kita klik ROA spasi C spasi NPF underscore gross underscore FDR. Klik OK. Nah, ini adalah model CHAM. Kita kasih nama dulu underscore CHAM.
Kemudian untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap ROA, kita lihat untuk NPF-nya, X1-nya, kita lihat bagian prop, ini ya, kita lihat karena hasil NPF gross memiliki probabilitas sebesar 0,0191 karena lebih kecil dari 0,05, maka NPF gross berpengaruh terhadap ROA. Kemudian FDR memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0577 karena lebih besar dari 0,05, maka FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Ini, sebentar. Bentar ya teman-teman. Nah, ini ya penjelasannya di sini. Jadi karena nilai probabilitas NPF itu lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa NPF ini berpengaruh terhadap ROA. Kemudian karena nilai probabilitasnya FDR itu lebih dari 0,05, yaitu sebesar 0,0577, maka dapat disimpulkan bahwa FDR ini tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian kita lanjut untuk uji F-nya. Sebentar ya. Mohon maaf ya teman-teman, bukan ternyata. Untuk uji F, uji T, dan juga koefisien determinasi, kita akan melihatnya itu dari output hasil uji CEM tadi. Nah, dari tabel ini, kita lihat untuk uji F, uji T, dan juga koefisien determinasi tadi. Karena uji T-nya tadi kita sudah analisis, kemudian kita lanjut untuk uji F-nya. Kita lihat pada prop F statistik. Pada ini kita lihat prop F statistiknya itu sebesar 0,0119. Karena lebih kecil dari 0,05, maka disimpulkan bahwa NPF, NPF gross, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Kemudian untuk koefisien determinasi, kita lihat dari R square. Kita lihat dari nilai R square. Nilai R square sebesar 0,2632216 karena atau setara dengan 26,32%. Kesimpulannya, ini NPF gross dan FDR
sama-sama mampu menjelaskan ROA sebesar 26,32%. Sedangkan 73,68%-nya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Lanjut, kita lanjut ke uji FEM. Kita jelaskan nanti di akhir ya. Kita selesaikan dulu FUS-nya. Uji FEM, kita klik quick, kemudian estimate equation, ketik ROA spasi C spasi NPF spasi NPF underscore gross spasi FDR. Kemudian kita klik panel option. Untuk cross sectionnya kita ganti ke fix karena kita akan mencari output dari FEM-nya. Jadi kita pilih yang fix. Kemudian klik OK. Loh, kenapa? Sebentar ya teman-teman. Oh, ini ada yang salah. ROA ini spasi C. Kita ulang dulu. ROA spasi C spasi NPF underscore gross spasi FDR. Panel option fix none. Oke. Nah, ini untuk hasil dari FEM. Kita name underscore FEM. Kemudian kita cari rem. Lanjut ke rem. ROA spasi C spasi NPF underscore gross underscore FGR. ROA spasi C spasi NPF underscore gross. Ya, benar. Untuk panel option, karena kita cari RAM, jadi kita cross sectionnya kita ganti ke random. Kemudian klik OK. Ini hasilnya. Kita name underscore RAM. Kemudian kita lanjut untuk uji LM pada model CHEM. Kita buka output yang CHEM tadi, klik 2 kali. Nah, ini. Kemudian view, fix random effect testing, kemudian omitted random effect, Lagrange multiplier. Nah, ini hasil LM kita. Kita freeze, name underscore 4 underscore LM CHEM. Nah, uji LM ini tujuannya untuk memilih model terbaik antara CHEM dan juga RAM. Ya, kita lihat hasil probabilitas pada Bruce Pagannya. Ini adalah 0,3465. Kemudian, nah ini adalah hasil dari uji LM kita tadi ya teman-teman. Bisa dilihat ya. Kita lihat di bagian prop ini ya. Dan ini adalah hasil analisis.
Nah, ini adalah hasil dari uji co kita pada FEM. Kita freeze. Sebentar. Underscore name. Karena ternyata dari kesimpulan prop lebih dari 0,5, maka disimpulkan bahwa yang terbaik adalah cem. Kita freeze name underscore 5 show cem. Ini untuk hasil uji cow. H0 model cem lebih baik dibanding model FEM, H1 model FEM lebih baik dibanding model cem. Karena nilai probabilitasnya sebesar 0,5299 lebih dari 0,05, maka tolak H1 dan dapat disimpulkan bahwa cem lebih baik. Maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa model cem lebih baik dibanding model FEM. Kemudian kita lanjut untuk pengujian Hausmann. Kita buka RM, view, fix random effect testing, correlation random effect. Ini untuk hasilnya. Klik freeze, name, underscore 6, Hausmann, rem. Kenapa rem? Kita lihat ada PPT dulu. Untuk hipotesisnya, H0 model rem lebih baik dibanding model FEM, H1 model FEM lebih baik dibanding model rem. Nilai prop cross section random sebesar 0,5902 lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa rem lebih baik dibanding FEM. Nah, dari ketiga uji tadi dapat disimpulkan bahwa CEM adalah model terbaik. Karena untuk uji LM tadi adalah hasilnya CEM, kemudian uji COW hasilnya adalah CEM, dan yang terakhir uji Hausmann itu ternyata REM, berarti dapat disimpulkan bahwa CEM adalah model terbaik. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas. Klik view, residual diagnostik. Kita pilih histogram normality test. Nah, kita freeze, name, underscore 8, normalitas. Kita lihat pada bagian prop, karena propnya sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke uji autokorelasi, klik view, residual diagnostik, kemudian pilih cross section dependent test. Ini adalah hasil uji autokorelasi. Kita klik freeze, kemudian name, underscore 9, autokorelasi.
Nah, kita lihat pada prop bagian ini. Prop sebesar 0,5610 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Lanjut ke uji heteroskedastisitas, klik view, residual diagnostik, heteroskedasticity test. Nah, ini untuk hasil heteroskedasticity test. Kita freeze name underscore 10 heteroskedasticitas. Klik OK. Baik, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa NPF gross berpengaruh signifikan terhadap ROA, FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA, kemudian NPF gross dan FDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian pada nilai R-square itu tadi sebesar 26,32%, dan model terbaik yang digunakan adalah Saman Effect Model atau CEM. Sekian dari saya. Apabila masih kurang dan juga kelemahannya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.